Fenomena. Lluvia de peces. Fenomena Lluvia de peces. atau hujan ikan di Yoro, Honduras adalah salah satu peristiwa alam yang paling aneh dan menakjubkan di dunia. Fenomena ini telah menjadi bagian dari cerita rakyat lokal selama lebih dari 1 abad. Fenomena ini biasanya terjadi di Yoro, sebuah kota kecil di Honduras, selama musim hujan antara bulan Mei dan Juli. Ini sering kali terjadi setelah badai besar yang mungkin disertai dengan angin kencang, petir, dan hujan lebat. Setelah badai mereda, penduduk setempat menemukan ratusan ikan hidup berserakan di tanah. Ikan-ikan ini biasanya ditemukan jauh dari sumber air seperti sungai atau laut di tempat-tempat yang biasanya tidak memiliki air. Ikan yang ditemukan setelah hujan ini biasanya adalah ikan kecil yang tidak ditemukan di sungai-sungai atau badan air terdekat, menambah misteri fenomena ini. Ikan-ikan ini biasanya bukan ikan air tawar yang khas di daerah tersebut, melainkan spesies ikan laut. Fenomena ini terjadi secara konsisten setiap tahun meskipun intensitas dan jumlah ikan yang jatuh dapat bervariasi dari tahun ke tahun. Meskipun fenomena ini telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun, penyebab pastinya masih menjadi misteri. Berikut adalah beberapa teori yang berasal dari para ilmuwan. Teori tornado air atau water spout. Tornado air atau water spout adalah fenomena alam di mana angin kencang berputar di atas badan air dan menyedot air beserta makhluk hidup di dalamnya seperti ikan. Angin ini kemudian membawa ikan-ikan tersebut ke daratan di mana mereka jatuh bersama dengan hujan. Ini adalah salah satu penjelasan ilmiah yang paling banyak diterima untuk fenomena ini. Teori badai dan angin kencang. Badai dan angin kencang dapat mengangkat ikan dari badan air terdekat seperti danau, sungai, atau laut dan membawa mereka ke daratan. Ikan-ikan ini kemudian jatuh kembali ke tanah setelah badai mereda. Teori pergerakan bawah tanah. Ada teori bahwa ikan-ikan tersebut mungkin hidup di dalam gua-gua bawah tanah atau saluran air yang terhubung dengan lautan atau sungai. Selama badai besar, air bisa memaksa ikan keluar dari gua-gua ini, menyebabkan mereka muncul di permukaan tanah. Teori tornado air atau dikenal sebagai water spout adalah salah satu penjelasan ilmiah yang paling banyak diterima untuk fenomena hujan hewan, termasuk hujan ikan seperti yang terjadi di Yoro, Honduras. Water spout adalah pusaran angin yang intens yang terjadi di atas badan air seperti laut, danau, atau sungai. Bentuknya menyerupai tornado, tetapi terjadi di atas air dan terdiri dari air yang terbawa oleh angin berputar. Water spout non-supercell ini adalah jenis water spout yang paling umum, terbentuk di atas perairan hangat dan tenang, tanpa adanya badai petir yang kuat. Biasanya tidak sekuat tornado di darat. Water spout non-supercell atau fair weather water spout cenderung lebih lemah dibandingkan dengan tornado di darat dan tidak sering menyebabkan kerusakan yang signifikan. Namun mereka masih bisa berbahaya bagi perahu kecil dan pesisir. Adapun water spout tornadik adalah jenis yang lebih jarang dan lebih kuat, terbentuk dari badai petir yang kuat dan memiliki karakteristik yang mirip dengan tornado di darat. Water spout tornadik lebih kuat daripada water spout non-supercell dan bisa menyebabkan kerusakan serius jika mereka bergerak ke daratan. Mereka juga bisa mempengaruhi perahu besar dan bangunan di dekat pantai. Adapun teori badai dan angin kencang juga salah satu penjelasan yang sering diajukan untuk fenomena hujan hewan, termasuk hujan ikan seperti yang terjadi di Yoro, Honduras. Teori ini berfokus pada bagaimana badai besar, yang seringkali disertai dengan angin kencang, dapat mengangkat hewan-hewan dari habitat alami mereka dan membawanya ke tempat yang jauh dari sumber air. Badai besar biasanya terbentuk ketika udara hangat dan lembab bertemu dengan udara dingin. Perbedaan suhu dan tekanan ini menciptakan kondisi atmosfer yang tidak stabil, yang memicu pembentukan awan badai atau cumulonimbus yang besar dan tebal. Badai seperti ini sering disertai dengan hujan lebat, petir, dan angin kencang. Angin kencang yang menyertai badai dapat mencapai kecepatan yang cukup tinggi, cukup untuk mengangkat benda-benda ringan dan bahkan hewan kecil dari permukaan tanah atau air. Angin kencang ini dapat menciptakan pusaran udara atau aliran udara vertikal yang kuat yang dapat mengangkat ikan, katak, atau hewan lain dari sumber air seperti laut, danau, atau sungai. Hewan-hewan yang diangkat oleh angin kencang ini bisa terangkat ke udara dan terbawa jauh dari habitat asal mereka. Dalam kasus ikan, mereka mungkin diangkat dari badan air dan terbawa oleh angin ke daerah daratan yang jauh dari air. Setelah angin kencang mereda atau ketika badai berakhir, hewan-hewan yang terbawa angin ini akhirnya jatuh kembali ke tanah. Ini dapat terjadi di daerah yang jauh dari sumber air, menyebabkan fenomena hujan hewan.
Dalam kasus Yoro, Honduras, ikan-ikan tersebut ditemukan berserakan di tanah setelah badai besar. Sedangkan teori pergerakan bawah tanah adalah salah satu hipotesis yang diajukan untuk menjelaskan fenomena hujan hewan, termasuk hujan ikan di Yoro, Honduras. Di banyak daerah, terdapat jaringan sungai, gua, dan saluran air bawah tanah yang mengalir di bawah permukaan tanah. Sistem ini bisa terhubung dengan badan air yang lebih besar seperti laut, danau, atau sungai, di mana ikan-ikan ini hidup. Ketika curah hujan tinggi dapat menyebabkan air di permukaan dan di bawah tanah meningkat drastis. Tekanan air yang meningkat ini dapat memaksa air dari sistem bawah tanah keluar ke permukaan tanah, membawa serta ikan-ikan yang hidup di dalamnya. Fenomena ini dapat menciptakan kesan bahwa ikan-ikan jatuh dari langit, padahal mereka sebenarnya terdorong keluar dari sistem air bawah tanah. Dari beberapa teori yang diajukan untuk menjelaskan fenomena hujan ikan di Yoro, Honduras, teori tornado air atau water spout dianggap sebagai yang paling mendekati dan diterima secara luas oleh komunitas ilmiah. Mengapa teori tornado air atau water spout paling mendekati? Water spout adalah fenomena meteorologis yang dapat diobservasi dan dipahami dengan baik. Water spout dikenal mampu mengangkat air, ikan, dan benda-benda kecil dari permukaan air dan membawanya ke jarak yang cukup jauh sebelum menjatuhkannya kembali ke tanah. Ini sejalan dengan pengamatan ikan yang ditemukan berserakan di daratan setelah badai. Water spout sering terjadi di daerah tropis dan subtropis seperti Honduras. Fenomena ini juga cenderung terjadi selama musim hujan atau badai sesuai dengan waktu ketika hujan ikan dilaporkan terjadi di Yoro, dalam kurung antara Mei dan Juli. Banyak laporan tentang hujan hewan di seluruh dunia sering dikaitkan dengan badai atau cuaca ekstrem, yang menguatkan hipotesis bahwa angin kencang dari badai atau water spout dapat mengangkat dan menjatuhkan hewan-hewan tersebut di tempat yang jauh dari sumber air. Mengapa teori lainnya kurang mendekati? Teori badai dan angin kencang, meskipun masuk akal bahwa angin kencang dari badai bisa mengangkat ikan dari badan air, teori ini kurang spesifik dibandingkan dengan water spout. Water spout memberikan mekanisme yang lebih terfokus untuk pengangkatan air dan hewan. Teori pergerakan bawah tanah, teori ini menarik, tetapi kurang didukung oleh bukti konkret. Tidak ada bukti kuat bahwa ikan-ikan yang ditemukan berasal dari sistem air bawah tanah, dan teori ini juga sulit untuk diverifikasi secara langsung. Semoga bermanfaat. Terima kasih.